warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh praktek syirik yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim dan teman saya Ida Fauzia. Kami dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Pengertian syirik. Syirik berasal dari kata syarka yashraku syarikan, artinya bercampur, bergabung, atau mempersekutukan. Sedangkan menurut primatologi, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik dalam asma-asmanya atau sifat-sifatnya adalah pendustaan terhadap Allah dan kedustaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 18. Karena itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikan kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Artinya, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Macam-macam syirik. Berdasarkan klasifikasi secara umum, syirik dibedakan menjadi 4, yaitu syirkul ilm, ialah syirik yang umumnya terjadi pada ilmuwan. Sebagai contoh, mereka menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Mereka juga percaya bahwa ilmu pengetahuan akhirnya akan dapat menemukan formula agar manusia tidak perlu mengalami kematian. B. Syirkut tasyaruf. Syirik jenis ini pada prinsip didasari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangannya. Sebagai contoh, kepercayaan bahwa Nabi Isa alaihissalam anak Tuhan, percaya pada dukun, percaya pada tukang sihir, dan lain-lain. C. Syirkul ibadah adalah syirik yang menuhankan pikiran, ide-ide, atau fantasi. Sebagai contoh, seorang ateis memuja ide pengingkaran terhadap Tuhan dalam berbagai bentuk kegiatan. D. Syirkul addah adalah percaya terhadap tahayul. Sebagai contoh, percaya bahwa angka 13 itu adalah angka sial, sehingga tidak mau menggunakan angka tersebut, menghubungkan kucing hitam dengan kejahatan. Klasifikasi syirik. Kalau dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Syirik besar, asyirkul al-akbar. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepada dengan menyembelih kurban atau bernazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, atau syaitan, dan lain-lain. Syirik besar ada yang syahirun jaliyun, tampak nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, malaikat, dan benda-benda lainnya. Dan syirik besar ada yang batinun hafiyun, tersembunyi, seperti doa kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepadanya untuk dikabulkan permintaannya, meminta disembuhkan dari penyakit atau dihindarkan dari bahaya. Pelaku syirik besar diharamkan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu barang siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 48. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ida Fauzia. Terima kasih. Macam-macam syirik besar diantaranya A. Syirik
doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selainnya. B. Syirik niat, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah. C. Syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. D. Syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan Allah dengan hal selainnya dalam hal kecintaan. B. Syirik kecil atau asyirku al-asyhar. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil termasuk perbuatan dosa yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Syirik asyhar ada dua macam, yaitu A. Syirik syahir atau nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam bentuk perbuatan misalnya memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal dari mara bahaya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia akan berbuat kufur atau syirik. Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya atau ingin dipuji orang, sunat atau ingin didengar orang, dan lainnya. Jadi syirik kecil adalah semua perkataan atau perbuatan yang akan membawa seorang kepada kemusyrikan. Jika orang yang melakukan syirik kecil meninggal dunia sebelum bertaubat, maka di akhirat kelak Allah tidak berkenan mengampuninya, ia akan masuk ke dalam neraka. 4 fenomena syirik di kalangan masyarakat. A. Hak untuk diesakan sebagai satu-satunya zat yang maha mencipta, maha berkuasa, dan maha menentukan, dan yang lainnya. B. Hak untuk diesakan sebagai satu-satunya sembahan. C. Hak untuk diesakan sebagai satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. 5 kriteria orang yang syirik. Perbuatan syirik bukan hanya sikap seseorang yang mengagung-agungkan sesuatu dari kalangan sesama manusia atau kultus, tetapi syirik juga meliputi sikap mengagung-agungkan diri kepada diri sendiri, kemudian menindas harkat dan martabat sesama manusia. 6 akibat negatif perbuatan syirik. A. Syirik merendahkan eksistensi manusia. B. Syirik adalah sarana khurafat dan kebatilan. C. Syirik adalah kedzaliman yang paling besar. D. Syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. E. Syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. F. Syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. G. Syirik memecah belah umat. 7. Hikmah menghindari perbuatan syirik. A. Menjadikan manusia yang memiliki pandangan luas. B. Mengangkat manusia ke derajat paling tinggi dan mulia. C. Mengalirkan rasa kesadaran dan kesehajaan. D. Membuat manusia menjadi suci dan benar. E. Memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. F. Tidak mudah putus asa dengan keadaan yang dihadapi. G. Menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. H. Mengembangkan sikap cinta damai dan keadilan. I. Menjadi taat dan patuh kepada hukum Allah. Kesimpulan, syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah, secara baik atau tidak langsung, secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan klasifikasi secara umum, syirik dibagi 4, yaitu syirkul ilmi, syirkul tasyaruf, syirkul ibadah, syirkul adat. Kalau dilihat dari tingkat sanksinya, syirik dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu syirik besar atau asyikru al-akbar, syirik kecil atau asyikru al-asyhar. Macam-macam syirik besar. A. Syirik doa, B. Syirik niat, C. Syirik ketaatan, dan D. Syirik mahabbah atau kecintaan. Macam-macam syirik kecil. A. Syirik jahil atau nyata, B. Syirik khafi atau tersembunyi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.